Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda, piwuruk bahasa Sunda kelas 2A. Urang lebet kana pangajaran kahiji di pertemuan katilu. Kompetensi dasar urang ayeuna 2.1.4 menyimak kakawihan, 2.3.1 membaca wacana kakawihan, 2.3.1 membaca nyaring, 2.4.1 menulis kalimat huruf kapital. Sateuacan urang ngawitan diajar, sami-sami urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak bisa membuka buku halaman 18, yaitu mengenai maca kakawihan. Pek kawihkeun babarengan pupuh ladrang di handap ieu. Ibu rasa kita akan tidak akan melakukannya ya, kita hanya akan membaca saja. Sebelum ibu membacakan pupuh ladrang, kita akan mengetahui apa itu pupuh ladrang. Pupuh ladrang mempunyai watak atau ciri khas yang menggambarkan humor atau bercanda yang mengandung hal-hal yang dipikirkan. Pupuh yaitu aturan atau patokan yang biasa digunakan dalam seputaran puisi Sunda, ya. Pupuh yaitu aturan atau patokan yang biasa digunakan dalam semua pupuh Sunda. Ada berapakah pupuh Sunda? Pupuh Sunda ada 17 macam yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu pupuh Sekar Gede dan pupuh Sekar Alit. Adapun pupuh ladrang ini termasuk ke dalam pupuh Sekar Alit. Kita perhatikan, pupuh ladrang mempunyai 4 pada lisan atau 4 baris dalam setiap baitnya. Kita perhatikan ya, di sini di halaman 18, pupuh ladrang itu mempunyai 4 baris setiap baitnya. Kemudian pupuh ladrang juga mempunyai guru wilangan dan guru lagu, ya. Apa itu guru wilangan, apa itu guru lagu, nanti akan Ibu beritahukan di pertemuan yang akan datang. Ladrang, ari udel resep pepelakan, melak jantung, cenah ngarah tereh jadi, cau asak rek didahar ku sorangan. Astra jingga jadi nanya kakak, pelak jantung jadi buruk, udel ukur seuri keutik, ngarumasa manehna kurang waspada. Anak-anak bisa melihat terjemahnya di halaman 19 ya. Kita lanjut membaca nyaring. Maca wacana, buruan sakola. Sakola umi teh kawilang pangpunjulna. Salah sahiji buktina ngajejerna piala di rohangan guru. Salian maju dina widang ilmu pangaweruh, buruanna oge ditata rapihna keur. Buruan dipelakan ku rupa-rupa kembang. Diunggah juru aya tempat pamiceunan runtah. Di sisi kelas aya bangku paranti diuk barudak dina waktu reureuh diajar. Kaendahan buruan sakola dipiara di hade-hade utamana mah ku panjaga sakola. Unggal isuk jeung sore pepelakana teu kaliwat disiraman.
Jukut-jukut nu ngaganggu di picenan, atuh teu heran lamun kekembanganna teh beuki aralus. Ya, anak-anak juga bisa melihat di halaman 19 terjemahannya. Kita lanjut ke halaman 24. Nulis kalimah. Baca kalimah-kalimah di handap ieu make lentong nu merenah. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan intonasi yang benar. Ya, kita perhatikan di sini ada di kalimat pertama ada tanda tanya. Punten Ruri aya abdi bade diajar. Entong lila teuing inditna. Bade angkat sakola tabuh sabaraha. Abdi nuju nyerat carita di kamar. Urang ulin di buruan yuk. Kita lanjut pancen atau tugas. Pek titah batur sabangku hidep supaya maca kalimah-kalimah di luhur. Tuluy hidep tuliskeun kalimah-kalimah nu dibacakeun ku batur hidep. Ibu rasa yang bagian A tugasnya tidak perlu dikerjakan ya. Kita lanjut ke bagian B saja. Lengkepan kalimah di sabelah kenca ku kecap-kecap di sebelah katuhu. Lengkapilah kalimat di sebelah kiri dengan kata-kata yang ada di sebelah kanan. Nomor hiji geus dijawab pikeun contoh keur hidep. Nomor 1 sudah dijawab untuk contoh anak-anak. Nomor 1, kembang di taman alus. Di sini dicontohkan, kembang di taman alus naker. Bunga di taman bagus sekali. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Ibu sudah contohkan dan Ibu sudah memberikan isinya. Silakan anak-anak nanti dilihat terjemahannya di halaman 25 dan diisi tugasnya sesuai dengan yang Ibu contohkan. Kita lanjut ke halaman 26. Ngagunakeun aksara gede menggunakan huruf kapital. Aksara gede digunakan dina awal kalimat. Huruf besar atau huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Kita lihat contohnya. A. Abdi bade nambut buku. Anak-anak perhatikan huruf awal pada kata abdi itu A-nya belum huruf kapital. Dalam penulisan kalimat yang benar, huruf A itu harus kapital karena huruf tersebut ada di awal kalimat, ya. Jadi yang betul yang dicontohkan di bawahnya, abdi bade nambut buku. Begitu juga demikian yang bagian B, mangga kalebet. Huruf M yang pada bagian B yang awal itu belum huruf kapital. Kita ganti huruf M-nya di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Mangga kalebet. Demikian juga C, D, E. Anak-anak bisa memperhatikan ya. Lanjut, ada tugas pancen. Gunakan aksara gede di kalimah-kalimah di handap. Gunakan huruf-huruf kapital pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, Adi bajuna mani bersih. Di situ sudah Ibu contohkan, anak-anak tinggal menyalin saja, ya. Tinggal menyalin apa yang telah Ibu contohkan. Tugas anak-anak ada pada halaman 28 bagian B. Salin kana aksara kantet serta gunakan aksara gede di mimiti kalimah. Salin dalam huruf sambung serta gunakan huruf besar di awal kalimat. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah. Ibu rasa
eh, semuanya bisa memahami ya. Semoga bisa memahami. Kalaupun nanti ada yang akan ditanyakan atau hal-hal yang belum paham, silahkan boleh menanyakan kepada Ibu. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.